Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Menggali kebenaran dalam kejujuran, menyuarakannya, lepas dari suka atau tidak. Tapi selalu ingat, kebenaran memang menyakitkan, tetapi itulah yang menyelamatkan. Jangan manjakan telinga untuk didinabobokkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang memudahkan kehidupan, padahal bukan Alkitab yang mengatakan. Awas, mari berkelahi dengan pikiran dunia, memenangkan pertandingan. Itulah kekristenan. Semoga kita menjadi umat yang setia. Kali ini kita akan memikirkan Sakeus, saudara. Menggapai puncak suksesnya justru di kehilangannya. Apa kata Alkitab tentang Sakeus? Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang nyata. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan terus menolong kami, memimpin kami di tiap langkah, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja. Karena itu berkati sertai kami di perenungan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, Sakeus. Menarik tentang tokoh yang satu ini, karena mengingat Sakeus pada zaman Yesus adalah pemungut cukai. Dan pemungut cukai itu dicap sebagai orang yang paling payah dan orang yang bersalah. Di dalam peristiwa Lukas pasal 19. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lukas 19, 1-10, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara dan melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang menarik kalau kita pikirkan. Bagaimana kisah Sakeus? Sakeus tinggal di Yeriko, dikatakan bukan? Yeriko adalah sebuah kota yang pada waktu itu menjadi tempat tinggal untuk orang-orang kalangan atas. Jadi pemungut cukai seperti Sakeus tinggal di Yeriko, ya kira-kira daerah Menteng kita lah begitu ya. Tetapi yang menarik saudara, ternyata di daerah Menteng itu juga banyak tinggal para imam-imam. Rupa-rupanya imam di zaman dulu pun sudah hobi untuk hidup kaya raya. Dan itu yang terjadi pada zaman Yesus. Maka ada kisah bukan yang sengaja Yesus centil gitu ya. Tentang ada seorang imam yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Pulang ibadah mau ke rumah. Nah itu kisah Samaria yang baik hati. Ya. Nah jadi kita melihat di kota itu tinggal Sakeus. Nah kemudian saudara, Sakeus adalah dicatat sebagai orang kaya. Ya memang dia seorang pemungut cukai, dan pemungut cukai akan punya kesempatan. Bisa kaya dan kaya banget. Artinya kaya, ya memang pemungut cukai jujur saja pun bisa kaya kok. Apalagi kalau dia tidak jujur, ya kaya banget gitu loh. Ya, jadi amat sangat itu. Jadi pemungut cukai atau orang-orang pajak itu bisa kaya, bisa. Kaya banget bisa, tergantung dia jujur apa enggak. Jadi sejak dulu pun urusan bea cukai ini, urusan pajak ini, urusan yang memang paling rentan, saudara.
Ya, jadi kalau zaman dulu itu ada orang dapat teritori namanya ya, jadi dia yang mengatur perpajakan di situ. Nah, teritori ini lalu lintasnya dia yang nentuin. Jadi kalau setornya ke rumah misalnya 5%, dia naik 7%, ya suka-suka dia. Itu jadi kesulitan. Nah, maka orang-orang Israel itu paling benci dengan pemungut cukai karena dianggap menyusahkan saja, mengambil keuntungan yang mereka anggap seenaknya. Padahal kan kalau 5 diambil 6% kan cukup, apalagi kalau naik sampai 10% kan gila kira-kira gitu ya. Nah, Sakeus adalah tipe orang yang tampaknya cukup jujur karena memang menjadi menarik, saudara yang kekasih, apa yang dikerjakannya. Bagaimana kita bisa berasumsi dia cukup jujur, nanti kita akan temukan. Tetapi kita lanjut dulu sekarang. Sakeus sebagai pemungut cukai cukup dengan kehidupannya sehari-hari dan dia kaya, limpah. Daerah rumahnya daerah elit, uangnya cukup banyak. Nah, tetapi Sakeus, menarik dikatakan, sekali lagi Sakeus, dan sekali lagi Sakeus yang pemungut cukai itu mendengar Yesus akan lewat dari kotanya, dan dia dengan segera keluar dan ingin melihat Yesus. Tetapi rupa-rupanya Sakeus digambarkan sebagai orang yang pendek, tetapi kaya. Maka sudah pastilah, nggak mungkin Sakeus pakai baju yang murah kan begitu. Pasti Sakeus pakai baju yang mahal. Nah, jadi saudara-saudara, pada waktu Sakeus pakai baju yang mahal, lalu kemudian orang datang, ya, dan kemudian memperhatikan apa yang terjadi, maka mereka melihat Yesus dengan berbondong-bondong, Sakeus terabaikan, maklum, pendek. Lalu apa yang dilakukan Sakeus? Dia manjat pohon ara, saudara. Ini memang pohon ara jenis yang berbeda. Pohon ara itu di Israel itu ada 3 tipikal pohon ara, begitu ya. Ada ara yang berbuah dan bisa dimakan, ada ara yang memang tidak berbuah, pohonnya besar. Nah, ini yang dipanjat oleh Sakeus. Ada juga ara yang buah, tapi tidak buah yang bukan jenis, nggak bisa dimakan. Ya, seringkali disebut secara bahasa gampang ara hutan gitu ya. Nah, kemudian di dalam bagian seperti ini menjadi menarik. Bagaimana kemudian Sakeus memanjat? Bayangkan orang kaya pakaiannya branded begitu ya, manjat pohon. Iya kan? Apa ya? Kita bilang ini orang sakit jiwa kali ya. Masa gila apa ini? Ini orang kaya pakaian branded manjat pohon. Ya ampun, kayak anak kecil aja. Dan ternyata bukan anak kecil atau remaja, orang yang sudah cukup dewasa. Iya kan, namanya pemungut cukai pasti karir itu dicapai 40-50-an umur Sakeus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dilakoninya menjadi sesuatu yang gak masuk akal kita. Karena itu muncul pertanyaan secara psikis, bukan? Apa sebetulnya yang membuat Sakeus ini amat sangat ingin tahu siapa Yesus? Kan begitu? Ada pasti gejolak di dalam batinnya ini. Nah, kemudian mungkin dia sudah banyak dengar cerita tentang Yesus, apa yang dilakoni Yesus. Tetapi apa yang menarik Sakeus? Karena toh cerita tentang Yesus katakanlah cerita tentang kebenaran. Dia melayani, kalaupun dia menyembuhkan dan seterusnya, ada hal-hal yang dilakukannya. Tapi yang menarik Sakeus ini apa? Sakeus punya segala-galanya. Dan tidak dikatakan Sakeus orang sakit sehingga dia disembuhkan, juga tidak. Sakeus dalam kecukupan, dalam kelimpahan, dalam kekayaan, mau melihat Yesus. Dan dia rela membayar dengan rasa aib, malu, hina, dan seterusnya. Uang dia punya, tapi siapa yang mau dibayarnya untuk bisa melihat? Kecuali pohon ara yang rela dipanjat. Dan kesanalah Sakeus pergi. Dia memanjat, dia merendahkan diri. Sekalipun dengan memanjat dia tinggi. Dia memanjat, dia memalukan dirinya. Masa memanjat pakai baju yang mahal. Padahal orang yang melihat itu mungkin orang kebanyakan datang dari berbagai tempat juga begitu, bukan? Mengiringi Yesus ini. Jadi ketika itu menjadi menarik, maka Sakeus keluar dari pemukimannya. Ia ingin melihat Yesus dan memanjat pohon ara. Orang kaya manjat pohon ara. Untuk sebuah kebenaran, ia rela merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Untuk sebuah kebenaran, ia rela meninggalkan rumahnya, kenikmatannya, ia rela meninggalkan entah sedang apa dia, apa makan enak atau minum enak. Stop, dia pergi untuk kebenaran. Selalu menjadi pertanyaan menarik. Akankah kita temukan dalam zaman ini orang yang berani mengabaikan kezamanannya, comfort zone-nya untuk mencari kebenaran? Bergereja pun kita seringkali jadi salah. Sudah tahu misalnya satu tempat salah, mulut kita ribut kiri kanan. Oh, ini beginilah, begonolah, apalah. Dan tapi herannya saudara masih di situ terus. Kenapa? Comfort zone.
Selama masih kepake, selama masih nyaman, kita ada di situ. Kita menjadi penipu-penipu besar dalam melayani Tuhan. Alasannya apa? Ya yang penting kita pelayananlah untuk Tuhan. Bagaimana mungkin kau bisa bersekutu dengan kegelapan? Itu gugatan Tuhan. Bagaimana mungkin kau bisa berkata kau melayani Tuhan, tetapi di tengah-tengah kebusukan? Wah, itu mengerikan nih. Oh enggak lah Pak, kita kan bukan melayani organisasi, tapi orang-orang di bawah jemaat di mana? Apa yang kau ajarkan ke jemaat di bawah? Kan dari atas, yang di atas salah busuk, kau tasihkan ke bawah. Apa kau tidak ikut busuk? Sakeus melempatkan comfort zone-nya, lepas. Itu suasana gereja. Kalau kantor nyaman, nikmat. Kalau rumah sedap, enak, lepas. Dia pergi menemukan mencari Yesus. Maka dia memanjat pohon ara, saudaraku yang kekasih. Jadi kita dengan segera melihat sosok Sakeus, orang sukses, orang hebat, mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Memanjat pohon karena pendek badannya. Tetapi dia orang kaya yang tidak perlu melakukannya. Namun dia lakukan karena ingin melihat Yesus seperti apa kegerang. Saya hanya bisa mengatakan sebagai pendeta, bagaimana roh itu telah berbicara pada diri seorang Sakeus. Dan Sakeus mengalami kegelisahan, kegalauan, sekaligus kerinduan, keinginan yang begitu besar untuk bisa melihat Yesus itu. Dan dia membayar harga itu dengan memanjat pohon dan menghinakan dirinya. Dia tidak peduli. Yang dia peduli bagaimana dia bisa melihatnya. Dia tidak pakai kekuasaannya, dia tidak pakai uangnya, dia tidak pakai bodyguardnya. Pinggirin orang supaya aku bisa lewat. Itu hanya kesombongan dan kepongahan. Sakeus kaya, bisa bayar bodyguard, tapi dia tidak memakai. Keren, hebat, luar biasa. Jujur, biar saya pendeta pun kalau bisa pakai bodyguard rasanya kok keren juga ya. Pengen juga. Itu sebab saya berkelahi dengan diri saya. Tuhan ajari aku. Ya, supaya tahu bagaimana mengutamakan engkau lebih dari apapun. Tidak mudah, saya tahu. Kenikmatan dunia tidak perlu munafik. Itu jadi godaan tersendiri dan perkelahian dengan diri. Tapi memahami Sakeus membuat kita terlena dan malu. Membuat kita terpana dan malu. Wih, kok Sakeus begini ya? Wih, kok Sakeus bisa ya? Wih, kok Sakeus orang kaya mau rendah hati ya? Wih, kok Sakeus yang bisa macam-macam, tetapi kemudian melakukan banyak hal yang penting dalam hidupnya. Wow, Sakeus memang luar biasa. Kan itu yang kita bilang, saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah bagaimana dalam perjalanan ini, di pergumulan ini, apa yang dilakoni Sakeus menjadi perenungan bersama. Yesus sekarang menatap Sakeus, terjadilah detik-detik menegangkan. Dan apa yang terjadi di luar dugaan Sakeus? Yesus menatapnya dan berkata, Sakeus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Menjadi lagu anak-anak sekolah minggu yang terkenal. Ya, seringkali dinyanyikan kisah ini, tapi saya tidak tahu sejauh mana penghayatan terhadapnya. Sakeus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Maka Sakeus turun, saudaraku yang kekasih. Dengan hati gembira, tentu dengan segera dia merosot turun ke bawah cepat-cepat. Karena Yesus mau makan di rumahnya. Betapa amat sangat berbahagianya. Maka dikatakan Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Karena dia memang mau pengen lihat Yesus. Dan sekarang dapat bonus yang tidak diduga-duganya. Yesus mau makan di rumahnya. Bagaimana mungkin? Kalau dia tahu bisa demikian, pasti dia undang Yesus untuk makan di rumahnya. Dia orang kaya, apa susahnya? Tapi heran, Sakeus tidak memanfaatkan akses yang dia punya. Why? Ini yang perlu kita belajar, bukan? Kita diajarkan kepada sikap kerendahan hati yang luar biasa. Dilakukannya dengan dirinya, dan dia harus terhina karenanya, tidak mengapa. Dia turun. Maka dia sekarang menyambut Yesus dengan sukacita, makan di rumahnya. Itu yang dikatakan Alkitab. Tetapi ironis, ada banyak orang-orang Yahudi di sana, ada banyak orang-orang Farisi di sana. Melihat itu, mereka protes dan berkata, heran, dia makan di rumah orang berdosa. Loh, kenapa? Saudara-saudara, pemungut cukai bagi orang Yahudi, orang Farisi itu adalah orang berdosa. Ada beberapa kategori orang berdosa. Pertama, orang Samaria, entah berdosa entah enggak, dia label itu menempel. Orang berdosa. Maka Yesus cerita Samaria yang baik hati, jengkel, kesel. Yang kedua, yang paling parah, pemungut cukai. Entah Yahudi ke apa kayak itu, pokoknya itu orang berdosa karena jabatannya. Karena dia memungut cukai dianggap merugikan anteknya si Roma penjajah. Yang ketiga, pendosa itu siapa orang berdosa? Gembala, karena kerjanya dianggap tidak jujur.
seringkali menghilangkan domba-domba ini. Penyamak kulit karena kerjaannya dianggap najis, payah, dan beberapa bagian ke bawahnya yang sejenis. Jadi orang bisa berdosa karena status kesukuannya, karena jabatannya, karena pekerjaan. Sakeus masuk orang berdosa yang dibenci. Karena apa? Pemungut cukai. Nah sekarang Yesus makan ke rumah pemungut cukai. Tentu ini musuh nomor satunya orang Yahudi di internal Yahudi. Kalau Samaria kan di sebelah sana itu kan tempatnya beda misalnya kan. Mereka selalu lihat orang pemungut cukai dan jengkel luar biasa. Sekarang Yesus masuk ke rumahnya. Orang Yahudi itu nggak mau duduk ngopi sama-sama pemungut cukai, apalagi orang Farisi. Muak ngeliat itu. Tuhan Yesus menyapa Sakeus. Masuk pula ke rumah Sakeus. Makan lagi. Sakeus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Mau makan ini bukan Yesus minta makan untuk isi perutnya. Bukan itu. Tetapi mau makan adalah keakraban, kedekatan. Itu yang penting. Itu yang harus dipahami. Kedekatan, keakraban, kekeluargaan. Ingat, makan bukan soal isi perut. Kalau soal isi perut apalah susahnya. Yesus pun bisa makan di mana dia mau. Tidak perlu ke rumah pemungut cukai, tidak perlu ke rumah Sakeus. Tetapi dia masuk. Yang kedua, menarik. Yesus masuk ke rumah Sakeus, orang kaya. Tapi dia tidak menghina dirinya. Sakeus, turun, aku mau makan di rumahmu. Itu nadanya nada atur ya. Dan Sakeus mau diatur. Ini menarik. Itu ibawa kebenaran. Orang kan tidak pusing kalau mau diatur apapun kalau untuk benar, bukan? Jadi tidak menjilat-jilat lalu memerangkap dan merusak orang-orang kaya, memeras mereka untuk uangnya. Itu salah. Yesus tidak lakukan itu. Dengan wibawa kebenaran itu, dia berbicara kepada Sakeus dan mampir di rumah Sakeus. Nah sekarang mari kita lihat Sakeus apa yang dilakoninya, saudara. Nah ini yang saya bilang, sukses di kehilangan. Apa yang hilang? Karena begitu Sakeus percaya, dia berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, sebagian dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Menarik ya. Yang biasanya kan kita suka kalau kita ngasih kembali 2 kali lipat, 10 kali lipat, apalagi 100 kali lipat kan. Saya pikir-pikir orang Kristen ini serakahnya setengah mati kadang-kadang. Kenapa saudara? Nah ya coba pikir, kalau kamu kasih 10 perak, lah kalau kembali 100 kali lipat, 100.000 perak bukan? 100.000 perak itu dari 1.000 berapa persen itu? 2 kali lipat aja 100%, 100 kali lipat berapa itu? Maka orang paling kaya di seluruh dunia di kolong langit ini udah pasti orang Kristen ya. Nggak usah punya perusahaan besar-besar karena datang berkali lipat nanti baliknya itu. Iya tak? Tapi ternyata Yesus bukan orang paling kaya. Rasul-rasul bukan orang paling kaya. Kalau nggak boleh dibilang yang paling miskin. Enggak. Dan Sakeus tidak dapat berkali-kali lipat karena dia memberi. Justru hilang separuh. Tapi kenapa bisa begitu? Karena sukacita. Bedalah kalau kau mengerti kasih Allah, merasakan sukacita Allah, maka apapun hidupmu pasti kau tenang saja mengeluarkannya. Dan kalaupun tidak kembali, bukan itu mimpimu, karena sukacita pada hatimu jauh lebih besar dari apapun. Uang mana bisa beli sukacita? Iya kan? Bodoh sekali kalau kita berhitung dengan angka dalam keimanan kita. Berhitunglah dengan nilai kekal, dengan rasa yang abadi, kesukacitaan. Itu hitungan kita. Mestinya itu yang kita pikirkan. Maka Sakeus memainkan peran yang sangat luar biasa. Separuh harta dia berikan, separuh harta dia persembahkan, dan dia tidak mimpi kembali 2, 3, 4 kali lipat. Tidak, bahkan dia berkata, kalau ada orang yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat sesuai peraturan hukum Taurat. Nah kalau benar-benar dia penipu, ya habislah. Separuh saja sudah dibalikkan ke orang miskin, bukan? Lalu orang datang, kau tipu 4 kali lipat, habislah dia. Ya. Tapi kemungkinan tadi Sakeus memang pemungut cukai yang tergolong jujur, sehingga memang dia tidak banyak cuang tipu. Tetapi tetap saja dia pemungut cukai yang dibenci orang Farisi. Itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, Paulus kehilangan separuh hartanya, Sakeus kehilangan separuh hartanya, tapi Sakeus bersukacita. Bingung ya? Karena apa? Ia mengerti kebenaran. Jadi yang membuat kita sukacita itu bukan soal kasih persembahan kembali 200 kali lipat dan seterusnya. Kalau itu semangatmu, itu mentalmu, maafkan aku kalau aku mau berkata, emang tidak cukup berkat Tuhan dalam hidupmu sampai kau berteriak untuk supaya itu kembali lagi? Emang apa yang kau punya itu datang dari mana? Bukan dari Tuhan apa? Seluruh milik kita milik Tuhan. 100% punya kita punya Tuhan. Mau apa hitung-hitungan sama Tuhan?
Saya selalu ingatkan doa Bapak kami, berilah kami rezeki kami yang secukupnya untuk hari ini. Makanan yang secukupnya untuk hari ini. Semangatnya hebat ya, secukupnya. Sekarang kita mau memberi persembahan itu soal makanan, minum itu. Masa soal persembahan kita terus minta tidak secukupnya tapi berkali-kali lipat itu. Alkitab ajarkan, Alkitab tidak pernah ajarkan itu. 30, 60, 100 kali lipat adalah benih firman yang ditabur berbuah-buah dalam hidupmu. 30, 60, 100 kali lipat artinya benih itu ditabur, kau baik, sangat amat luar biasa baik. Baca baik-baik, itu kisah tentang penabur. Jangan terjemahkan benih itu adalah uang itu berkali-kali lipat. Nah, itu kan tafsir. Digiring kemana kita mau. Engkau akan dikembalikan berlipat kali ganda. Yes. Yaitu apa? Bukan saja engkau dipelihara Tuhan dalam jasmani tapi rohanimu. Bukan saja kau punya uang tapi sukacitamu. Itu double. Double itu apa? Uangmu ada, sukacitamu luar biasa. Itu loh. Bukan uang 2 kali lipat. Tuhan itu bukan urusan materi. Sayang sekali kalau kita bertuhan urusannya itu bukan. Karena itu Sakeus rela memberikan seluruh hartanya. Separuh dia berikan orang miskin. Maka pertobatan Sakeus, pertemuan Sakeus dengan Tuhan, sukses Sakeus mengenal Kristus, memberikan kebahagiaan juga kepada banyak orang miskin. Karena mereka menerima berkat limpah dari sikap dan tindakan iman Sakeus. Waduh, saudara-saudara, saya selalu amat sangat terinspirasi dengan hal ini dan saya selalu tergelitik. Dan saya coba berpikir, wow, Sakeus. Ini orang kaya yang tidak terikat dengan kekayaannya. Ini orang kaya yang tahu memainkan peran dan kekayaannya untuk meraih sukacita demi sukacita dalam hidupnya. Sakeus memang luar biasa. Separuh harta untuk orang miskin itu 50%. Orang Kristen sekarang ngasih perpuluhan saja pun ributnya setengah mati dan hitung-hitungan pula lagi. Dia bukan dalam konteks perpuluhan. 50% langsung drop orang miskin loh itu. Di luar persembahan lain-lain itu. Berapa hebatnya Sakeus. Dan habis itu dia bertanggung jawab. Kalau ada orang yang kutipu kembali 4 kali lipat. Saya kagum itu. Artinya hutang bayar. Bukan hutang tidak bayar. Dia bukan tukang tembak. Bukan tukang ngemplang. Itu Sakeus. Itu Kristen. Di situkah kita? Seperti itukah hidup kita? Inilah yang mestinya menjadi kegairahan kekristenan kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi saksi kepada dunia ini. Menunjukkan kepada dunia ini loh kekristenan. Saudaraku, kalau perjuangan menghabiskan energi, kalau perjuangan menumpahkan darah, kalau perjuangan mencabut nyawa, kenapa sih? Pahlawan Republik Indonesia ada di makam pahlawan sana. Mereka berjuang dengan bambu runcing untuk kemerdekaan kita. Dan mereka tahu harga sebuah merdeka adalah nyawa. Mereka nggak bicara agama, mereka bicara bangsa. Lebih-lebih lagi kita ini, lebih-lebih lagi anak Tuhan ini, lebih-lebih lagi kita yang mengabdi kepadanya. Mestinya lah sudah semestinya dan sudah seharusnya kita lebih dan lebih berani lagi, bukan? Malulah kita sama pahlawan kita itu, saudara-saudaraku, yang memberikan nyawanya untuk Indonesia merdeka. Sementara kita hanya mau menumpuk untuk diri kita, mengabaikan yang miskin, yang susah. Dulu lawan kita adalah penjajah yang menjajah Republik Indonesia. Sekarang lawan kita adalah penjajah yang menjajah rakyat Indonesia. Apa itu? Kedengkian, kemarahan, kemiskinan. Itu mesti dilawan itu. Bagaimana memerangi kemiskinan ini? Menolong mereka. Saya selalu bersyukur ya, dan merasa punya hak bicara. Membuat sekolah di pedesaan yang mengikat kaki ini dalam pelayanan. Menolong anak-anak desa itu untuk bisa menikmati pendidikan lebih tinggi, itu kita lakoni. Dan saya bersyukur ketika Tuhan menggerakkan itu 10 tahun lalu dan digarap sampai sekarang. Saya bersyukur karena Tuhan baik. Memperkenankan saya menikmati pelayanan yang sejati itu. Walaupun ini jadi mengerus kesempatan untuk menumpuk uang. Kesempatan untuk tambah uang. Terpaksa harus keluar uang, bukan? Karena saya bahagia. Itu sebab saya kalau pergi pelayanan saya tidak akan meminta dan memakai uang yayasan. No, saya mendirikan yayasan. Pantang bagi saya. Kemanapun saya pergi untuk pelayanan ke daerah sekalipun, saya biayai tiket saya sendiri. Dan saya tidak mati kelaparan. Saya tidak kekurangan. Itu sebab kalau saya mau kaya, gampang kan? Tinggal switch saja pelayanan yang mengeluarkan uang, jangan keluarkan. Uang otomatis tambah, bukan? Itu matematikanya. Tapi
Akankah saya bahagia? Akan saya menikmatinya? Nanti dulu, tidak percaya saya itu. Tetapi yang saya tahu, kalau saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, melakukan apa maunya Tuhanku itu, maka hidupku akan digaransinya, hidupku akan diberkatinya. Bukan dengan tumpukan rupiah itu, tapi bahagia itu, kehormatan itu. Sakeus mendapatkannya, yes. Memang dia kehilangan 50% dari uangnya, kekayaannya, tetapi sukacitanya tidak terbilang. Itu menjadi amat sangat mengagumkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah, mainkanlah peranmu dalam kehidupan ini untuk kau menjadi laskar yang tangguh itu. Supaya sungguh-sungguh semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Bukankah itu menyenangkan? Sakeus sudah menggapai sukses di kehilangannya. 50% dari hartanya diberikannya. Dan dia berani. Kalau dia hidup tidak jujur, ada yang ditipunya, 4 kali lipat dikembalikannya. Hebat ya. Artinya apa? Dia sudah memberikan separuh. Dia bukan saja memberikan rupiahnya, tapi mental dan moralitasnya. Sekarang saya silakan dicek. Kalau ada yang saya tipu, saya balikin. Itu moral sosial yang hebat itu. Moral sosial yang hebat itu. Ya. Saya pikir di Indonesia langka ya orang yang memberi personal garanti. Seorang pengusaha besar pernah melakukannya, personal garanti. Sehingga dibangkrutkan sebetulnya dari jayanya. Ini problema politik di waktu lampau. Tapi bagaimana memainkan peran itu, bagi saya itu tetap mengagumkan. Saya bertanggung jawab untuk semua kerugian yang ada. Bagi saya respect tinggi. Harusnya begitulah kekristenan diwujudkan, saudara. Bagaimana kita bergairah dalam hidup kita, melakoni hari-hari kita. Saya pikir sudah semestinya kita melakukan itu. Bukan bagaimana mengambil yang bukan milik kita untuk memperkaya diri kita. Sakeus malah memberi kekayaannya yang diperolehnya dengan kejujuran. Kepada siapa? Orang miskin yang susah. Dan yang menarik, Sakeus berani digugat dan mengembalikan 4 kali lipat kalau ada orang yang ditipunya. Jadi bukan soal memberi saja loh ya, tapi moralitasnya. Banyak orang memberi supaya disebut baik, banyak orang memberi supaya dikenal baik, banyak orang memberi supaya dapat fasiliti, banyak orang memberi untuk tujuan pribadi. Tapi Sakeus memberi karena sukacita ilahi dalam hidupnya, karena menemukan kebenaran. Semoga saudara saya, kita semua mengalami hal yang sama. Memberi kepada yang miskin separuh harta, moral yang teruji dan terpuji. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Betapa indahnya pengalaman hidup Sakeus. Yang bukan saja memberi materi tapi hati. Sikap hidup yang teruji. Tuhan tolong kami supaya tidak tergugat di tengah dunia ini. Dan hidup kami jadi berkat tak terbantah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini dimensi iman Kristiani. Terus mari bersama merenungkan bagaimana menjadi berkat yang utuh. Jangan sepotong, supaya jangan kecewa di ujung jalan. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan, kata Tuhan, masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendaknya. Ada yang berkata, aku mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, nyala membuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Saya harap itu bukan saudara dan bukan saya. Karena itu mari yuk hidup dengan benar. Berbagi untuk sesama, meninggikan kebenaran dalam keutuhan, memuliakan nama Tuhan kita. Supaya sungguh hidup kita menjadi berkat nyata. Tuhan memberkati.